Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Hal-hal seseorang yang tidak boleh melakukan qasar dan jamak, itu materi kemarin. Orang-orang yang tidak boleh melakukan qasar dan jamak. Yang berikutnya adalah wala li abikin. Tidak boleh qasar dan jamak bagi budak yang kabur dari majikannya. Wa musafirin alaihi dainun halun qadirun alaihi min ghairi izni da'inihi. Tidak juga boleh musafir, tidak juga boleh qasar jamak bagi musafir, bagi orang yang melakukan safar yang di atasnya ada hutang yang sudah jatuh tempo. Dainun halun, hutang yang sudah jatuh tempo. Qadirun alaih, yang ia mampu atasnya hutang dari tanpa izin orang yang menghutanginya. Tapi sekiranya hutang itu belum tiba waktunya, nggak ada masalah. Sekiranya dia tidak punya kemampuan untuk membayar, juga nggak apa-apa. Sementara hutang sudah jatuh tempo pembayarnya, dia mampu untuk membayarnya, justru uang yang harusnya digunakan untuk bayar hutang digunakan untuk biaya transportasi safar, walaupun tujuannya untuk jihad, walaupun tujuannya untuk khuruj, tidak boleh. Apalagi hanya tujuan rekreasi. Kecuali ada izin dari yang menghutangkan. Kita datang, Pak, hutang saya sudah jatuh tempo, saya punya uang untuk membayarkannya, tapi saya punya rencana mau ke Danau Toba. Mau lihat, katanya ada danau di tengah gunung. Seperti apa pula? Keluarga saya minta ke situ. Bolehkah saya gunakan uang ini untuk biaya rekreasi? Saya mau jihad, bolehkah saya gunakan untuk jihad? Saya mau keluar 7 bulan, boleh saya gunakan untuk keluar? Kalau kata dia tidak boleh, maka orang itu dianggap safar maksiat. Ketika dia safarnya safar maksiat, maka selama perjalanan dia tidak mendapatkan keringanan-keringanan safar. Kalau Ramadan nggak boleh berbuka, tidak boleh qasar, tidak boleh jamak, tidak boleh sholat di atas kendaraan, salat sunat. Apa kaidah usulnya? Ihsan? Kemarin dia megang buku Mabadiyah Waliyah.
Astagfirullah, itu bukunya saya ada itu. Apa idahnya? Saya nggak ngerti kaidah pakai bahasa Indonesia. Yang megang buku aja nggak ngerti, nggak ingat, apalagi yang nggak megang buku. Buktikan Rifki. Nah, nggak megang buku, yang megang buku aja nggak ingat. Yang bawa buku aja nggak ingat, yang baca buku aja nggak ingat. Apalagi yang nggak megang, nggak baca. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ar-rukhasu la tunatu bis syakki. Nah, itu ada dua kaidah. Nah, wala liman safara limujarradi ru'yatil bilad. Tidak juga boleh qasar jama bagi orang yang bersafar untuk semata-mata melihat-lihat negeri. Hanya semata-mata melihat negeri. Menurut pendapat as-sah. Jadi dia pergi ke ujung pulau Sumatera, titik 0 kilometer. Dia pergi ke situ, tujuannya sepanjang jalan hanya menikmati suasana alam. Ada pantai dia berhenti, ada kafe dia minum, ada nasi, masakan aneh dia makan. Itu apa kamu ke kilometer 0? Hanya melihat suasananya. Dia jalannya, menikmati jalannya, melihat pantainya, hamparan gunungnya, hutannya dan sebagainya. Itu aja tujuannya. Maka dia tidak boleh qasar jamak menurut pendapat yang kuat. Titik. Wa yantahi safaru bi'audihi ila watani. Berakhirlah sebuah perjalanan dengan sebab kembalinya seseorang ke tanah airnya. Wa in kana marran bih, walaupun adalah orang tersebut itu melewati dengannya tanah airnya. Tanah air artinya begitu. Padahal di Indonesia kemana kita pergi tetap tanah air kita. Jadi maksud watan itu adalah kampung yang dia tinggali, yang dia tempati, yang dia tidak ada niat untuk meninggalkan tempat tersebut kecuali karena darurat. Niat dia adalah mati di tempat itu, nggak mau kemana-mana lagi. Ismail, antum di mana watannya? Kampung Kerinci, kampung Koto Baru. Nah, betul tuh kampung, karena tulisannya Koto. Oh, kota nggak mungkin kampung. Koto Baru. Itu watan artinya. Walaupun antum tinggalkan Koto Baru, antum niat meninggal di mana? Adakah antum punya rencana untuk meninggalkan Koto Baru selama-lamanya? Nggak ada kan? Nah, sejauh-jauh terbangnya bangau, kembalinya ke kubangan juga. Nah, maka watannya bangau itu kubangan. Walaupun dia terbang jauh,
tapi dia tetap niat kembali ke kubangan. Itu namanya watan. Nah, seseorang tersebut dianggap sampai di watannya, dianggap selesai safarnya kalau dia sudah sampai di watannya walaupun hanya lewat. Nah, kisahnya itu. Ini perjalanan kita dari mana ya? Enggak, dari Padang. Padang. Tujuan Aceh. Nah, jalan. Kira-kira dari Padang ke Aceh lewat Kerinci enggak? Lewatnya mana? Sibolga. Nah, Abu Bakar berangkat dari Padang menuju Aceh. Safar. Safar. Sampai di masjid apa itu? Masjid apa di Sibolga itu? Muslimin. Antum sampai Muslimin nggak boleh qasar jamak. Nggak boleh lagi qasar jamak. Kami boleh, antum nggak boleh. Kemarin ada qasar jamak. Nah, kenapa nggak boleh? Karena dia sampai di watannya. Walaupun hanya lewat di situ, nggak tujuannya, tapi lewat di situ. Bagaimana supaya Abu Bakar bisa qasar jamak sepanjang perjalanan? Dia harus lewat ke Aceh, bukan lewat Sibolga, tapi lewat Sibiro. Sipiro. Nah, mutar sini nih, baru boleh antum qasar jamak. Jadi kalau lewat Sibolga sampai sini nggak boleh. Masuk batasan Sibolga nggak boleh lagi jamak. Sampai keluar daripada perbatasan Sibolga. Begitu makna daripada berakhir safarnya seseorang dengan sebab dia sudah kembali ke watannya, walaupun dia hanya lewat saja di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, berakhir sebuah perjalanan ila ketika seseorang sampai ke maudi'in akhara, tempat yang lain, wa nawa iqamatahu bihi, dan dia berniat menetapnya seseorang dinya tempat mutlak, dan berniat ya seorang menetapnya di tempat, menetapnya seorang dinya tempat mutlak. Mutlak itu artinya tanpa ada waktu yang dia tentukan. Nah, dia melakukan perjalanan dari Padang menuju Aceh, terus sampai di kedai kopi. Kemudian dia tertarik sama pemilik kedai. Langsung kata dia sama Amir, saya di sini saja. Niat netap di sini. Udah itu nggak boleh qasar jamak nih. Nyampai dia zuhur, asar nggak boleh qasar jamak. Kampung dia kah itu? Tidak. Tapi sampai pada satu tempat dia netap mukim di situ. Berapa hari niat sini? Nggak tahu lah berapa hari. Pokoknya sama sini dulu lah. Ngurus surat ke KUA. Atau sampai satu tempat dia pedagang misalnya, nampak di tempat itu banyak barang-barang yang bisa dia dagangin, maka dia tinggal di situ. Berapa hari nggak tahu, pokoknya niat iqamah. Maka pada saat itu tidak lagi boleh qasar jamak, dia tidak lagi berstatus musafir. Atau dia niat netap 4 hari yang utuh, niat menetap di tempat tersebut arba'ata ayyamin sihah, 4 hari utuh. 4 hari utuh. Contoh, perhatikan baik-baik, ini ada pertanyaannya. Ketika saya berangkat ke Bogor menghadiri acara wisuda, reunian, berangkat
nyampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya pulang, tiketnya Kamis. Boleh nggak qasar jamak? Boleh. Kenapa? Tidak boleh. Kenapa? Saya nyampe Senin, Selasa, Rabu, Kamis tiket pulang. Udah tahu nih Kamis mau pulang. Nyampe Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bolehkah saya qasar jamak di Bogor? Kenapa nggak boleh? Berapa lama netapnya? Mana 3 hari situ? 4 hari. Boleh nggak qasar jamak? Kenapa nggak boleh? Berapa hari? 4. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, 4 hari yang mana? Coba perhatikan. Utuh. Ini belum ada utuh, ini utuh. Nah, utuh itu bahasa Banjarbuyung. Belum ada nih utuh, nih utuh. Senin utuh nggak? Enggak. Nggak utuh. Yang utuh apa? Selasa, Rabu. Kamis utuh nggak? Nggak, udah pulang. Berarti 2 hari baru utuh. Masih boleh. Nah, pulang Jumat. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Baru 3 hari utuh. Senin nyampai, kan nggak utuh tuh. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pulang. Masih boleh? Masih, karena 3 hari baru utuh. Yang nggak boleh itu kalau 4 hari utuh. Kapan saya pulang baru nggak boleh? Nah, itu. Nah, itu fungsi dari kalimat sihah itu. Perhatikan sihahnya. Satu kalimat yang dibuat mempengaruhi hukum. 4 hari, betul tadi dah 4 hari, tapi kan nggak sihah. Jadi 4 hari menetap di satu tempat, tidak dihitung hari kedatangan, tidak dihitung hari kepulangan. Nah, itu baru nggak boleh qasar jamak. Berarti berapa hari kita tempat itu nggak boleh? 6 hari. Baru nggak boleh lagi. Tapi kalau 5 hari boleh. Nyampe Senin, kita mau tiketnya Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, baru 3 hari utuh. Masih boleh. Nah, tapi kalau sampai Sabtu baru dia pulang, baru nggak boleh. Kenapa? Sudah niat menetap 4 hari utuh. Itu pemahaman utuh itu. Atau alima anna irbahu la yanqadhi fiha. Dia yakin sesungguhnya hajatnya seseorang tidak akan tertunai di dalamnya 4 hari. Dia pergi ke Jakarta ngurus visa untuk menetap di Madinah sebagai mahasiswa, mau kuliah di Fakultas Madinah. Itu contoh saja, nggak dasaran ke situ. Nah, ketika dia urus ke Jakarta, visa tinggal di Madinah, visa pelajar, nyampai di kantor, nggak tahu kantor apa, jelas imigrasi. Kata orang imigrasi, ini bapak nunggu 6 hari baru keluar visanya. Maka sejak dia dapat berita daripada orang imigrasi harus nunggu 6 hari, pada saat itu dia tidak lagi boleh qasar jamak. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya hajatnya nggak akan selesai
dalam 4 hari. Tapi kalau dijanjikan oleh orang imigrasi, tunggu 2 hari lagi ya. Dia datang Senin, tunggu 2 hari lagi, Selasa, Rabu, Kamis pulang. Ada masalah. Tunggu 3 hari lagi, boleh nggak? Masih boleh? Tunggu 4 hari lagi. Hah? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, langsung dia pulang setelah 4 hari, boleh kan? Boleh. Tapi kalau tunggu 5 hari lagi, itu yang nggak boleh. Kenapa? Sudah pasti hajatnya nggak akan selesai dalam masa 4 hari. Summa in kana yarju husulahu kulla waqtin. Kemudian dalam kasus yang sama, jika adalah seseorang tersebut berharap. Berharap itu artinya ada kemungkinan hasilnya hajat setiap waktu. Hasilnya hajat setiap waktu. Qasara samaniyata asyara yauman. Dia boleh mengqasar selama 18 hari. Dia datang ke Jakarta urus visa, masuk pada hari Senin langsung, dia ke kantor. Sampai di kantor, kata orang imigrasi, tunggu 3 hari. Boleh qasar jamaah? Boleh. Besok tunggu, datang dia pada hari yang ketiga, besok datang. Datang dia besok, besok datang. Datang lagi dia besok, pasti besok bisa. Datang dia besok, besok lagi. Besok ke besok, besok ke besok. Setiap waktu ada janji besok gitu. Nyari Sabtu nih Pak, besok datang hari Ahad. Bisa Ahad? Bisa. Saya ngurus ini. Datang hari Ahad dia nggak tutup. Tutup katanya besok. Ditulis situ jendela. Besok kamu datang hari Senin. Saya lupa kemarin hari ini Ahad. Nah, kalau begitu kondisinya 18 hari dia boleh buat qasar jamaah. Nah, 18 hari. Kenapa? Karena dia nggak niat netap di satu tempat 18 hari. Tapi setiap hari ada janji hajatnya bisa tunai, tapi tetap tertunda-tunda. Kecuali kalau orang imigrasi bilang, kayaknya lama nih, belum jelas waktunya. Kalau belum jelas itu, pada saat dibilang belum jelas, saat itulah dia tidak boleh lagi qasar jamaah. Tapi selagi dia bilang besok, maka pada saat itu dia boleh qasar jamaah. Nah, wasurita titik. Nah, ini penting nih. Kadang-kala seseorang sampai satu tempat, dia netap di situ seminggu. Tapi karena baru hari 1, hari 2, hari 3, kan saya baru 3 hari di sini boleh qasar jamaah. Bukan soal ente di situ udah 2 hari atau 3 hari. Niatnya netap itu berapa? Ya sejak datang saya niat netap di sini seminggu. Nah sejak kamu punya niat, sejak itulah nggak boleh qasar jamaah. Walaupun baru setengah hari di situ. Ada pemahaman masyarakat begitu. Bapak mau tinggal di sini berapa hari? 7 hari. Kenapa Bapak qasar jamaah? Kan saya baru datang. Walaupun baru datang, tapi dengan niat netap. Lihat bahasanya. Nawa iqamatahu bihi arba'ata ayamin siha. 4 hari utuh, pada saat itu nggak boleh lagi qasar jamaah. Apa mi? Khair. Mudah-mudahan mereka juga paham. Titik. Sekarang masuk pada poin syarat qasar jamaah. Nah, syarat qasar. Allah, kitab Fathul Mu'in ini dia nggak kayak kitab Bajuri, Fathul Qarid, ini kasih bab wasurutul qasri. Tahu kita, ini nggak campur aduk aja. Nah, sekarang poinnya syarat qasar. Coba Safirullah sebutkan syarat qasar.
Kemarin antum sudah melakukan qasar dalam salat, apa saja syarat-syaratnya merusak? Kalau orang mau melakukan salat qasar, apa syaratnya? Gak pakai sana, bebas saja. Subuh mau qasar boleh, maghrib boleh. Ismail, halo. Mana caranya antum kemarin qasar? Wasurita, disyaratkan bagi qasar pertama adalah niyatu qasrin fi taharrumin. Itu pertama. Niat qasar dalam takbiratul ihram. Niat qasar dalam takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram. Allah, di dalam itu niat dalam hati, saya sholat zuhur 2 rakaat qasar. Nggak agak begitu kemarin? Kenapa ngantuk sebut? Nggak agak begitu, kenapa ngantuk sampaikan? Niat qasar dalam takbiratul ihram. Yang kedua, adamu iktidain walau lahzatan bimutimmin. Tidak berjamaah, tidak mengikuti walaupun sekejap dengan orang yang sholat sempurna, walaupun orang itu musafir. Tidak berjamaah, tidak mengikuti walaupun sesaat, sekejap dengan orang yang sholat sempurna, walaupun orang itu musafir. Orang yang kita ikuti itu musafir dia, tapi dia nggak mau qasar, dia tamam sholatnya. Nah, kata dia, untuk apa qasar-qasar? Kan kita nggak buru-buru. Nah, itu prinsip dia. Dia pakai syariat sendiri, syariat pakai otak. Jadi ada orang syariat itu pakai otak dia. Tuh apalagi pakai jamak sekarang. Kita ini bawa mobil sendiri, bisa berhenti di mana saja. Untuk apa jamak-jamak? Untuk apa qasar-qasar? Kita nggak keburu-buru kok. Nah, dapat orang yang begitu dalam perjalanan. Dia pula pimpinan rombongan. Masalah antum berjamaah dan dia zuhur 4, asar 4. Antum mau qasar kagak boleh. Kenapa? Ngikut sama orang yang tamam, walaupun statusnya musafir, walaupun ngikutnya sesaat. Coba Abu Bakar, bagaimana gambarannya ngikutnya sesaat? Dia udah rakaat keempat. Rakaat keempat. Posisinya di mana? Jadi tahiyat. Tahiyat. Kita gabung sama Iya. Kita takbiratul ihram, belum sempat duduk dia ada salam. Itu saking sesaatnya itu. Imam kita rakaat keempat, tahiyat, kita datang, kita takbir, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Duduk aja nggak sempat kita. Maka kita tidak boleh qasar karena ngikuti imam yang tamam, walaupun ngikutnya bentar aja, hanya numpangin takbiratul ihram doang. Kedua, yang ketiga, menjaga dari
yang bertentangan dengannya safar atau yang menafikannya safar dawaman selama-lamanya. Salah. Menjaga dari yang menafikannya niat qasar. Kembali hanya aja yang salah. Artinya sama. Menjaga dari yang menafikannya niat qasar selama-lamanya. Selama-lamanya itu sepanjang solat. Mulai pada takbir sampai salam, itu tidak ada yang mengganggu niat dia mengqasar salat. Apa contohnya yang mengganggu? Ketika dia melakukan qasar salat, Allahu Akbar, saya salat zuhur 2 rakaat qasar. Kemudian pada rakaat kedua timbul ragu-ragu, ini dah boleh qasar atau belum ya? Perjalanan kita jauh atau dekat? Saya mau qasar enggak ya? Qasar enggak ya? Itu langsung enggak boleh qasar ya. Kalau sedang solat timbul keraguan, ini solat boleh enggak saya qasar? Ini solat cukup syarat enggak untuk diqasar? Ketika dia ragu-ragu seperti itu, dia tidak boleh qasar. Itu yang harus dijaga selama solat qasar. Jangan sampai ada keraguan-raguan tentang kebolehan mengqasar salat. Itu kaidahnya tadi, ar-rukhsatu la tunatu bisyakki. Nah, dia berjalan dari Padang menuju Aceh sampai di Sibolga, dia niat qasar salat zuhur, sedang salat dia ragu. Ini dah keluar kota Padang atau belum? Ragu dia. Ini sampai sini saya dah boleh qasar jamaah atau belum ya? Nah, ketika hal itu muncul, langsung nggak boleh qasar. Begitu. Yang keempat, syaratnya adalah dawamu safarihi fi jami'i solatihi. Berkekalan status safarnya seseorang di sepanjang solatnya. Berkekalan status safarnya seseorang di sepanjang solatnya. Nah, coba Ihsan untuk kasih gambaran. Bagaimana status safar itu hilang ketika sedang solat? Sepanjang dia solat, dari takbir sampai salam, itu statusnya tetap safar, nggak hilang status safarnya, harus dijaga selalu status safarnya. Bagaimana bentuk kejadian sedang sholat status safarnya hilang? Mana bentuk kejadiannya? Mikirlah. Mikir. Lama kali mikirnya. Mana contohnya? Allahumma faqihna fid-din. Dani, kalau nggak ngerti contohnya itu belum faqih berarti itu. Dani, mengerti pertanyaannya? Syarat yang keempat adalah selalu menjaga status safar dalam sepanjang sholat. Bagaimana bentuk kejadian dia sedang sholat status safarnya hilang? Hah? Apa? Niat apa? Oke. Dia niat tinggal di situ. Takbir ya sholat. Tapi Allahu Akbar di musola tapi jalan. Allahu Akbar. Saya sholat zuhur 2 rakaat qasar. Selesai rakaat pertama, bangkit rakaat kedua. Allahu Akbar. Siapa tu ya? Aku saya tukang sapu musolanya lah ya.
PDKT dulu lah seminggu sini. Nah, dia mau riset tuh. Ternyata selesai sholat, ternyata itu musafir juga yang hampir sholat situ. Maka saat dia tadi sholat niat mau tinggal di situ, mau riset di siapa ini orang, menjadikan calon dia. Nah, saat itu dia nggak boleh lanjutin 2 rakaat, harus nambah 3. Kenapa? Sedang sholat niat netap. Nah, sedang sholat niat netap. Titik. Enggak banyak syaratnya, cuma 4. Niat qasar dalam takbiratul ihram, tidak berjamaah dengan orang yang salat sempurna, menjaga niat di dalam sepanjang salat, menjaga satu safar selama salat. Walaupun selesai salam dia niat netap, enggak ada masalah lagi. Salam dia zuhur, kemudian jamaah, selesai salat jamaah musyawarah, kita putuskan kita gerak 10 hari sini dulu. Nah, dah selesai jamaah baru ada niat gerak 10 hari di tempat itu. Kenapa nggak dilanjutkan, Pak? Ada masalah dikit. Ada masalah dikit. Kayak di sini masyarakatnya haus agama. Gerak situ 10 hari. Nah, maka rombongan jamaah tabligh itu tidak boleh lagi qasar jamaah. Kenapa? Karena niat gerak 10 hari di tempat tersebut. 6. Sekarang syarat bagi jamak takdim. Dan disyaratkan atau kepada qasrin tadi. Surito li qasrin niyatu qasrin. Surito li jam'i takdimin niyatu jam'in fil ula. Disyaratkan bagi jamak takdim niat jamak fil ula pada solat pertama. Walau ma'at tahalluli minha, walaupun bersamaan dengan salam darinya solat pertama. Niat jamak takdim di dalam solat pertama walaupun niat jamak itu bersamaan dengan salam. Saya dipahami? Zuhur kawannya asar. Kapan dikatakan jamak takdim? Ketika asar dimajukan ke zuhur. Maka salat zuhur itu dianggap salat pertama. Maka di dalam salat zuhur kita ada niat jamak takdim. Enggak mesti takbiratul ihram. Takbiratul ihram qasar aja dulu. Allahu akbar. Saya salat zuhur 2 rakaat qasar makmum. Selesai. Selesai baca Fatihah nanti ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika kapan saja niatkan di hati saya menjamak takdim asar ke sini. Nah, saya niat jamak takdim asar ke sini, selesai. Walaupun serentak dengan salam, Assalamualaikum, niat jamak takdim, boleh. Kenapa? Karena masih dianggap di dalam solat pertama. Tapi yang sangat mengecewakan dalam safar itu adalah ketika kawan-kawan niat jamak kita sendiri lupa. Itu ribet urusannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang kamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tadi enggak jamak. Dah tahu rasa sendiri. Lupa niat jamak dia. Kalau dia lupa niat jamak, enggak boleh jamak. Nanti solat asar sendirian. Ribet urusannya. Maka hati-hati sebelum salam tuh pikir dulu jamak dan niat atau belum nih. Itu yang ada di ingatan kita. Kalau jamak takdim yang sampai lengah.
Yang kedua syaratnya adalah tertib. Berarti tertib berurutan. Yang ketiga wilaun urfan, beriringan menurut uruf. Beriringan menurut uruf. Artinya salam dari sholat zuhur, salam dari sholat Jumat, langsung sholat asar. Syaratnya wila. Wila itu menurut uruf itu tidak ada boleh jedah lebih pada 1 rakaat sholat. Nah, kita kumpulkan jamaah, kita kumpulkan rombongan, mundur kepada satu tempat untuk melakukan sholat jamak takdim. Karena syarat jamak takdim itu harus beriringan. Walaupun tempat tersebut nggak ngerti kita jamak takdim, nggak ada urusan sama dia. Hargai kami. Maksudnya hargain kamu, zikir dulu. Kami ini musafir. Syarat musafir jamak takdimnya adalah sholatnya mesti beriringan. Kalau kami menghargai kamu, zikir dulu, kami kagak bisa jamak takdim asar. Itu. Itu orang mana itu? Purbakala. Ngerti deh Purbakala. Nah, ada pondok di situ nggak ngerti juga. Ngakunya tamat pondok nggak ngerti juga. Bagaimana kita mau menghargai, kita musafir, kita jamak takdim, syaratnya harus beriringan. Suruh pula zikir sama dia dulu. Purba. Nggak ngerti hukum. Naam. Fala yadurru faslun yasir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Itu yang antum harus mengerti purba. Siapa yang punya iman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Hargai kami. Enggak ada siapa yang bertamu pada satu tempat, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa saja yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka apabila dia bertamu kepada satu tempat, hendaklah dia zikir bersama, menghargai tempatan tersebut. Ada hadisnya begitu. Yang ada hadisnya adalah orang tempatan memuliakan tamu. Karena dia melakukan jamak, kasih fasilitas. Kita nggak numpang makan, hanya numpang ibadah. Kenapa terlalu sinis ada orang numpang ibadah? Karena hanya pakai jubah dan jenggot. Apakah anda anti jubah? Apakah anda anti jenggot? Nah, apakah anda termakan provokasi aliran sesat? Kalau dia aliran sesat, nggak bakalan sholat Jumat dia. Nggak bakalan sholat Jumat. Kalau anda menganggap orang-orang pergi ke masjid itu sesat, berarti anda nggak baca hadis. Idza ra'aitur rajula ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman. Perintah Nabi, apabila kamu lihat orang sering datang ke masjid, apalagi ngajak orang ke masjid, bersaksilah dia orang beriman. Kenapa anda berpandang sinis dia orang sesat? Bodoh amat, amat aja nggak bodoh. Nah. Tuh. Kalau kita ada fasilitas tempat, itu ngerti aja, antum gak ngerti juga. Itu hakikat yang sebenarnya. 6. Wilaun urfan. Disyaratkan beriringan menurut huruf, maka tidak mengapa faslun yasirun. Tidak mengapa jedah yang sebentar. Berapa jedah yang sebentar itu? Biangkana duna qadri rak'ataini. Dengan bahwa ada ia jedah kurang dari kadar 2 rakaat solat.
Jadi kalau antum menjadi amir rombongan, amir jamaah, amir grup perjalanan, maka nggak usah terburu-buru. Tunggulah jamaahnya beberapa saat, rapikanlah shafnya, berilah arahan dan sebagainya. Cari tempat yang selesa untuk melakukan sholat yang kedua. Kenapa? Masanya lama, cukup lama. Yaitu selagi masih kurang dari kadar 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat kira-kira ya 3 menit, 4 menit lah. Kalau sekiranya mengatur untuk melakukan sholat yang kedua, ini habis masa 3 menit pun, mundur ke belakang, tunggu kawan, rapikan shaf dan sebagainya, itu sudah cukup. Tapi kalau nunggu zikir dulu, tak cukup. Nah, titik. Berapa syaratnya? 3. 1, jamak takdim, niat jamak takdim. Yang kedua tertib, yang ketiga beriringan. Ini syarat jamak takdim. Wali takhirin, dan syarat untuk jamak takhir adalah niyatu jam'in fi waqtil ula. Niat jamak pada waktu sholat pertama. Niat jamak pada waktu sholat pertama. Ma baqiya qadra rak'atin, selama masih tersisa kadar 1 rakaat. Ma baqiya qadru fa'il. Selama masih tersisa kadar 1 rakaat. Misalnya dia mau menjamak takhir zuhur ke asar, maka niat jamaknya kapan? Di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Kira-kira waktu zuhur sisa 5 menit lagi, masih boleh niat jamak? Masih boleh? Sisa 3 menit lagi, masih sah niat jamaknya? Sisa? Waktu zuhur sisa 2 menit lagi, masih sah niat jamak? Masih sah? Masih. Karena 2 menit itu masih cukup untuk sholat 1 rakaat. Selagi waktu zuhur cukup untuk sholat 1 rakaat, masih boleh niat jamak, masih sah niat jamak. Tapi yang lebih baik adalah niat jamak pas ketika waktu zuhur masuk. Nah, niatul mu'min khairu min amali. Maka di dalam bis yang sama, di dalam kendaraan yang sama, antara orang jamak takhir dengan orang enggak sholat, apa bedanya? Niat. Niat saja bedanya. Orang jamak takhir enggak sholat, orang enggak sholat memang enggak sholat. Nyantai aja itu di bis. Kamu enggak sholat, saya jamak takhir. Kamu enggak sholat, saya memang enggak sholat. Sama-sama enggak sholat, tapi niat itulah yang membedakan. Nah, kalau dia tidak ada niat jamak takhir, maka dia dianggap meninggalkan sholat. Yang kedua, baqa'u safarin ila akhiris saniyati, kekalnya status safar sampai akhir sholat kedua. Kekalnya status safar sampai akhir sholat kedua. Berangkat dari Padang menuju Medan, sudah boleh qasar jamak? Sudah boleh. Antum niat jamak takhir zuhur ke asar. Asar sudah nyampai di rumah. Hah? Niat jamak takhir zuhur ke asar, asar dah nyampai di rumah. Sah enggak niatnya? Tidak sah.
Tidak sah. Karena syarat yang kedua adalah status safarnya mesti utuh sampai salat yang kedua. Sementara asar sudah sampai di rumah. Maka salat zuhurnya dianggap qadha. Nah, salat zuhurnya dianggap qadha. Biasanya maghrib sampai di rumah ya. Ini kok asar? Oh, ternyata supirnya supir akhirat. Nah, lebih kencang daripada yang diperkirakan. Mikirnya kita tadi itu niat jamak takdim zuhur akan mampir sebelum masuk kabupaten kita waktu asar. Tapi karena jalan besar, supirnya muda, kemudian mobilnya bagus, kemudian jalan kosong, nggak ada satupun, nah, jadi asar jadi nyampai. Nah, luar daripada dugaan. Maka pada saat itu dia tidak boleh, jamak yang tadi niatkan nggak sah. Maka sholat zuhur yang dibawa ke rumah tadi niatnya jamak itu jadi qadhaan, tapi qadhaan bi uzrin, ada uzur. Nah, tapi kalau udah tahu dia asar nyampe di rumah niat jamak juga, itu qadha tanpa uzur namanya itu. Itu ngeluarin sholat nanti. Kalau asar nyampe di rumah jangan niat jamak takhir, niat jamak takdim. Sampai di rumah asar langsung tidur. Azan di masjid, bangunin. Saya udah jamak tadi. Saya. Nah, titik 2 saja niat syarat daripada jamak takhir. Apa? Saya ingat. Ada pertanyaan di situ? Ada pertanyaan? Ya. Kalau kosor ada apa? Apa? Kosor. Jadi ketika sampai di rumah dia udah nggak status sahabat gitu. Ya betul, sampai di rumah nggak status musafir. Lalu? Nah jadi di berangkat itu maghrib, ketika mobil berhenti maghrib dan niat jamak akhir, akhirnya sampai di rumah setelah jam 9 malam. Antum salat apa? Salat maghrib, lalu salat isya 2 rakaat. Masya Allah. Tadi kan udah dibaca syarat qasar apa? Hah? Syarat qasar apa? Dawamu safarihi. Ya, nyampe di rumah nih qasar apaan? Saya kan baru datang, belum 3 hari. Baca lagi pangkal kitab tadi itu. Berhenti status safar, kita sampai di watannya. Itu komplit pemahamannya. Itu sedang dibaca itu kan? Baru saja dibaca. Apalagi kalau sampai dia udah lama nggak baca kitab lalu safar. Ditanya lagi hukum, buat fatwa sendiri. Maka dibuat kitab pada tentang safar. Mesti dimatangkan. Karena pembahasan ini walaupun sudah dibaca, tapi kayak hilang gitu. Walaupun sudah dipelajari, ketika ditanya, bingung kayak nggak belajar. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Khair, berarti Ismail qadha salat isya kemarin tuh. Kenapa nyampe di rumah masih qasar? Kan syarat qasar tuh musafir. Nyampe di rumah status musafir sudah hilang, kecuali antum udah rumah lagi di kabupaten yang lain. Nah, Ya, nggak bisa berhenti maghrib. ya nggak usah berhenti maghrib. Niat jamak. Nah, nggak ada niat jamak, karena udah bakalan sampai. Sholat aja dulu di dalam kendaraan semampunya. Sholat maghrib. Karena kalau niat jamak kita tahu nih nyampainya isya di rumah, nggak bakalan. Itu sholat maghrib aja di kendaraan.
fattakullah mastata'tum. Kerjakan maghrib semampunya. Sampai di rumah, salat maghrib lagi. Namanya i'adah. Tapi kalau niat jamak sudah tahu nyampainya isya, itu bakalan tidak sah jamaknya, maka salatnya qadha. Qadha haram hukumnya. Nah, dah wajib hukumnya. Kemudian apa alasannya antum qasar pulang isya? Kecuali nyampai di rumah orang tua, nanti besok pagi akan melanjutkan ke kabupaten setelahnya, itu rumah orang rumah. Nah, itu tidak masalah. Nah, dan niat meninggal di kampung orang rumah, bukan kampung orang tua. Berarti watan antum di sebelah. Allah. Kalau kita pergi ke Pasaman, kita mau pergi ke Pasaman, kalau lewat kita sempat lompat. Terus kalau kita singgah ke Bukit Tinggi bermalam, kita gimana? Berapa lama malam itu? 1 malamnya. Apanya bagaimana? Waktu itu kata orang tua, kita kan sudah menetap di sini, apa yang kita harus lagi? Berapa lama menetap seseorang baru nggak boleh qasar? Niat menetap sampai di Pasaman itu cuma 2 hari. Dan niat menetap Bukit Tinggi berapa lama? 1 hari saja. Yang nggak boleh berapa lama? Nggak boleh 6 hari. 4 hari tuh, kan selesai itu. Sampai Pasaman qasar jamaah aja lah. Nah, pergi sholat zuhur jamaah, lepas itu jamaah tadim asar. Orang azan asar kita nggak ke masjid lagi. Kita mana 2,5 jam. Tapi kalau rumah dekat masjid, lebih baik jangan. Walaupun tadi jamaah takdim, nanti ketika azan berkumandang pergi lagi ke masjid, nggak ada masalah. Nah, kalau orang wisata gimana? Orang wisata itu orang pergi wisata, menurut pendapat Asal kan nggak boleh. Pergi hanya sekedar melihat-lihat. Tapi kalau dia pergi ke cerocok silaturahim ke rumah si fulana, silaturahim ke rumah si fulan, tapi sambil wisata. Silaturahim ke rumah paman sambil wisata, itu beda babnya. Ada tujuan awalnya gitu. Tapi kalau niatnya cuman lihat-lihat doang, menurut pendapat Asal nggak boleh. Menurut pendapat lemah boleh. Abu? Kita perjalanan laut, jarak tempuhnya biasanya satu perjalanannya ke pulau itu 2 jam lah. 2 jam. Itu naik renter. Terus tapi karena cuacanya badai kemarin tuh, jadi jarak tempuhnya sampai 4,5 jam. Kita sampainya di darat itu jam 9. Gimana sholat maghribnya? Nggak bisa sholat maghrib di laut. Jam 9 malam. Jarak perjalanannya berapa kilometer? Ya harus diukur berapa kilometer. Kapal itu per jam berapa kilo? Ada kira-kira 70 kilo? 70 kilo per jam? Nggak ada. 2 jam paling 50 kilo ya, 100 ya nggak boleh jamaah. Nah, sama dengan kondisi yang tadi Ismail, dia melakukan salat maghrib di perahu, di kapal kecil itu semampunya, uduk pakai air laut. Jadi uduk, karena uduk mampu, kecuali nggak bisa ambil air lautnya. Ambil air lautnya bisa dengan melubangi bagian bawahnya, itu nggak boleh. Salat saja dengan tayamum, kemudian nanti salatnya diulang, dan itu dianggap qadha uzur. Kenapa? Luar dari
Perhatikan baik-baik. Ada satu orang, dia menaiki menara sepanjang 144 km. Nah, sampai di ujung menara, bolehkah dia qasar jamak? Bin? Hah? Perjalanan dia 144 km. Kenapa nggak boleh? Karena dia masih di kotanya. Masih di kotanya. Karena dia belum musafir kan? Nah, belum musafir. Walaupun perjalanannya sudah 144 km, tapi belum musafir. Kenapa? Dia safarnya ke atas. Ini nggak boleh qasar jamak. Kata kawan-kawan boleh kan, dah 144 km. Bukan soal jalannya 144, statusnya musafir atau bukan. Nah, kalau statusnya bukan musafir, karena dinaiki menara, tempat itu juga. Kalau masuk dalam tanah 144 km, dia pergi nyeberangi laut 200 km ke pulau kampungnya, boleh nggak qasar jamak? Hah? Pariaman tuh misalnya, pergi pulau Angsa 2, anggaplah ke Angsa 2 itu 200 km, boleh qasar jamak? Tidak boleh, karena belum musafir. Nah, Anda bilang pulau kampungnya tadi. Nah, titik. Farun ulasan. Ya juzul jam'u bil maradi. Boleh melakukan jamak dengan sebab sakit. Takdiman. Boleh jamak takdim. Wa takhiran. Boleh juga jamak takhir menurut pendapat yang kuat. Lalu antara dua jamak itu mana yang dipilih? Wa yura'il arfaq. Dan dia menjaga mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih ringan. Fa in kana yazdadu maraduh. Contoh mana yang lebih ringan, mana yang lebih efektif. Ini contohnya adalah jika ada bertambah, ini tanazu' nih. Karena isimnya maraduh, fa'il yazdadu juga maraduh. Jika ada bertambah sakitnya seseorang, ka'angkana yahummu mathalan, seperti bahwa adalah seseorang tersebut demam panas, sebagai contoh di waktu kedua, maka dia mentakdimkannya solat kedua dengan syarat-syarat jamak takdim. Ini demam panas. Kalau dia berdiri sempoyongan nih, sempoyongan kepalanya. Kalau dia wuduk dengan air, menggigil. Ini kondisinya nih, jangan asal demam-demamnya buat jamak ntar. Ini perlu dijelaskan. Nah, demamnya ini memuncak nih di waktu Isya. Puncaknya kalau udah Isya, itu nggak bisa nyentuh air, nggak bisa keluar daripada selimut, nggak bisa diberdirikan. Maghrib lumayan. Nah, pada saat itu dia bikin jamak takdim. Nah, atau pada waktu pertama, demamnya itu lebih ringan di waktu pertama, akharaha, maka dia mengakhirkan akannya salat pertama dengan niat jamak takdim
pada waktu salat pertama. Bukan demamnya ringan, demamnya parah di waktu pertama. Maka diakhirkan waktu pertama dengan niat jamak pada waktu pertama. Niat jamak di waktu pertama. Ini kalau kejadiannya zuhur sama asar. Zuhur panas terik, dia tidak mampu bangun dari tempat tidurnya. Tapi kalau sudah asar dah ringan, maka pada saat itu saya niat jamak takhir zuhur ke asar. Boleh. Nah, sama dengan orang itu juga patah. Patah. Dia masih wuduk membuka perban. Tapi perban ini kalau dibuka tiap hari, masalah ini. Kata dokternya boleh dibuka 3 kali saja. 3 kali saja. Maka orang seperti ini bisa diakali dengan jamak suri. Enggak jamak hakiki, jamak suri. Dia berwuduk di ujung waktu zuhur, dia sholat zuhur, berhenti sejenak baru sholat asar. Itu jamak suri namanya. Itu bisa diakali begitu. Nah, wadabata jam'un mutaakhirun al-maradahuna, memberikan ketentuan, memberikan batasan oleh jamaah, artinya sekelompok ulama mutaakhirun akan sakit di sini. Sakit seperti apa, kadar sakit seperti apa yang memberikan keringanan jamak, yaitu dengan ketentuan bi'annahu, dengan bahwa sesungguhnya ma yasukku ma'ahu fi'lu kullu fardin fi waqti, sesuatu yang sulit bersamanya sesuatu oleh melakukan setiap fardu di waktunya. Nah, sesuatu yang sulit bersamanya melakukan setiap fardu di waktunya, seperti sulitnya berjalan di waktu hujan dengan bahwa basah pakaiannya. Itu masakohnya. Apalagi sampai melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain untuk ke WC-nya, melibatkan orang lain untuk berwuduknya. Sementara anak yang akan mengurus dia itu hanya punya waktu asar. Maka bilanglah sama orang tua yang perlu diantarkan oleh anaknya, "Mak, nanti zuhur jamak takhir saja ya. Nanti saya asar pulang mau wuduin." Itu. Nah, lepas tu maghrib isya jamak takdim saja. Subuh lagi. Nah, ini contoh ya. Contoh kasus seseorang yang boleh jamak ketika dia berwuduk bergantung pada orang. Nah, itu salah satu contoh kasus. Wa qala akharun, berkata lagi ulama yang lain, la budda min masyaqqatin zahiratin ziyadata ala dzalik, mesti dari kesulitan yang jelas yang melebihi hal itu. Kesulitan yang jelas yang melebihi hal tersebut dengan sekiranya membolehkan ia kesulitan duduk dalam solat fardu, dan itulah pendapat yang kuat. Masyaqqah yang dia derita ketika dia solat tepat waktu sama dengan masyaqqah yang membolehkan dia untuk duduk dalam solat fardu. Maka orang yang dipasangkan impus, pasangkan ini dan itu lagi, pasangin pempes, mesti BAB di tempat tidur,
itu sudah cukup dia untuk melakukan syarat jamak. Boleh takdim, boleh takhir. Suruh dia mandi 3 kali sehari, 5 kali sehari, bahaya itu. Khatimatun, penutup. Berkata guru kita Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Minhaj, man adda ibadatan mukhtalifan fi sihatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha. Seseorang yang menunaikan satu ibadah yang diperselisihkan tentang kesahannya dari tanpa taklid kepada orang yang mengatakan dengannya sah, maka wajib terhadap orang tersebut mengulangi ibadah itu. Kenapa? Li'anna iqdamahu ala fi'liha abas, karena tampilnya seseorang atas melakukannya ibadah itu namanya main-main. Membayar zakat fitrah pakai uang tanpa taklid pada mazhab Hanafi, ulang lagi zakat fitrah. Nah, kita melakukan satu ibadah yang mukhtalaf. Lalu ketika kita lakukan, kita tidak meniatkan ngikutin orang yang bilang sah ibadah itu. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, orang itu wajib mengulangi ibadah tersebut, karena ketika dia berani melakukan ibadah tanpa mengikutkan kepada orang yang mengatakan sah, itu namanya main-main. Dia pergi tawaf, lalu bersentuhan dengan wanita. Ketika bersentuhan dengan wanita, dia batal wudhu. Ketika itu, jangan batal lah, sah Maliki saja. Itu namanya abas. Pergi dia wudhu dulu. Sesa pergi dia wuduk, saya berwuduk menurut mazhab Maliki ni. Nanti kalau batal wuduk pun, nyentuh bersentuhan dengan wanita pun enggak akan batal. Gitu baru sah. Tapi tadinya dia enggak ada niat. Wuduknya secara Syafi'i, tawafnya begitu, pas bersentuhan, pas langsung saya pindah mazhab saja. Enggak boleh. Pindah mazhab dulu, baru buat. Buat kemudian baru pindah mazhab, itu namanya main-main. Subhanallah wa bihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, assalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.